Pimpinan gereja dari berbagai denominasi dan berbagai lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan di tanah Papua memandang perlu ada rekonsiliasi, terutama antara sesama orang Papua, untuk benar-benar mewujudkan bumi cendrawasih ini menjadi tanah yang penuh damai. Gereja melihat Papua masih menjadi wilayah konflik. Meski slogan Papua penuh damai sudah lama digemakan, rekonsiliasi tersebut dilakukan dalam ibadah oikumene yang dipimpin oleh para pastor dari gereja Katolik dan para pendeta dari gereja-gereja Kristen Protestan. Dengan mengusung tema, "Datanglah kerajaanmu dalam suka duka hidup kami di tanah Papua," bertepatan pada perayaan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tahun ini, Jumat 10 Desember, di lapangan Sakeus Tunas Harapan, Padambulan, Kota Jayapura, Papua. Dalam konteks Papua, Koordinator Ibadah, Pastor John Bunai, mengatakan, melihat konflik yang tak kunjung selesai di tanah Papua, hal pertama yang harus dilakukan adalah orang Papua perlu mengintrospeksi diri sebelum menuding pihak dari luar Papua, yakni dengan memberikan pengakuan dan pengampunan di antara orang Papua sendiri. Pastor menjelaskan rekonsiliasi itu dibutuhkan dengan berangkat dari sejumlah peristiwa kekerasan sipil, baik verbal dan non-verbal, yang terjadi antara sesama orang asli Papua yang membawa nama suku dan kelompok, ungkapan yang merendahkan suku lain, hingga kekerasan yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. Maka hari ini tuh kami punya satu komitmen, rekonsiliasi. Jadi pemulihan itu di antara kami Papua saja. Kami mau berdamai di antara kami, Saireri dan Lapago, Lapago dengan Mepago, Mepago dengan Domberai, Bomberai. Jadi kami mau rekonsiliasi intern kami saja. Mungkin kami di rumah Papua ini yang lagi salah kah, kita tidak baku cocok kah, sampai Tuhan marah sehingga konflik itu jadi panjang. Maka fokus kali ini adalah dalam kerahiman Tuhan, semoga damai sejahtera itu datang untuk semua kita. Hal senada disampaikan Pendeta Matius Adadikam. Menurutnya, rekonsiliasi penting dimulai dari unsur pimpinan orang Papua, lalu masyarakat dari berbagai latar belakang. Jika rekonsiliasi tercapai, upaya menghentikan konflik di atas tanah Papua dapat dilakukan bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak yang besar seperti negara. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami melihat bahwa penting di antara hamba Tuhan, tapi juga di antara pimpinan-pimpinan dan masyarakat sendiri atau umat itu sendiri harus ada hubungan baik yang dibangun. Rekonsiliasi ya, hubungan relasi yang baik dibangun di antara kita. Persoalan-persoalan masa lalu, saling marah, saling dendam, saling benci di antara kita, itu harus kita selesaikan dulu. Supaya dengan begitu, ketika kita mau melangkah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi secara bersama ini, itu bisa ada kekuatan dan spirit yang bukan dari kita manusia, tapi spirit itu juga datang dari Tuhan menolong kita. Pendeta Adadikam yang juga Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia atau ELSAM Papua ini mengatakan, catatan ELSAM menunjukkan tren yang terus naik terkait kekerasan dan pelanggaran HAM di tanah Papua dalam 20 tahun terakhir. Kami melihat bahwa kekerasan dan persoalan-persoalan masyarakat, terutama dalam hubungan dan pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang sekarang sedang terjadi, khususnya mulai dari sebelum Otsus pertama berakhir, tapi juga setelah Otsus yang kedua ini mulai berlangsung, itu kami mencatat bahwa eskalasi kekerasan itu meningkat dan korban yang paling banyak mengalami itu adalah masyarakat sipil. Itu yang kami hadapi dalam catatan-catatan kami di dalam masa ini berlangsung. Jadi kami tidak lihat adanya tren yang menurun, tapi tingkat kekerasan konflik bersenjata itu dia semakin naik. Dalam ibadah oikumene tersebut, masyarakat diajak melakukan doa-doa jalan salib di 14 pemberhentian dan penyampaian doa-doa dari 7 wilayah adat di tanah Papua: Mamta, Saireri, Domberai, Bomberai, Mepago, Lapago, dan Animha. Pokok doa yang disampaikan antara lain tentang pengungsi warga sipil diduga
Intan Jaya, Puncak, dan Tuhan, Maibra. kuatkan hati saya, kuatkan kami semua saudara-saudara.